Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, ibu bapa, saudara-saudara yang diberkati di dalam Kristus. Senang sekali kita boleh kembali diperjumpakan dalam santapan rohani kita, Sarota, dari Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah, edisi Sabtu 22 Oktober tahun 2022. Kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan ya Allah kami. Di pagi hari ini, kami kembali menghampiri tahta kekudusan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang tetap Engkau nyatakan. Hari yang baru Engkau karuniakan bagi kami. Sukacita terbesar di dalam kehidupan kami ketika kami hidup di dalam Tuhan dan tetap mengakui akan segala keperkasaan-Mu dan terus memperkatakan akan kuasa-Mu itu di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan mengangkat segala tanggung jawab pekerjaan kami di hari ini. Kami percaya Tuhan ketika kami mengundang Engkau dan ketika kami mendengarkan akan suara-Mu dalam kesetiaan yang penuh, maka hidup kami akan diwarnai damai sejahtera. Karena itu ya Tuhan, kami membuka hati kami dalam kerendahan dan ketulusan hati kami. Kami memohon rahmat-Mu, tuntunan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk memahami sabda-Mu, terlebih memberlakukannya dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa dan bermohon kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepada aku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Dari bacaan kita saat ini diberikan satu tema perenungan bagi kita, yaitu revolusi batin. Revolusi batin. Umat Tuhan, kerinduan Tuhan untuk bergaul akrab dengan manusia sangat jelas sejak awal dimulainya sejarah. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kerinduan Tuhan untuk mencari manusia tidaklah berkurang. Sama seperti dalam ungkapan dari Kejadian pasal 3 ayat 9, bahwa di manakah engkau? Sekalipun manusia berkhianat kepada Tuhan, kasih dan kerinduannya untuk bersama manusia tidak pernah berkurang. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Dietrich Bonhoeffer mengatakan, Tuhan sangat mengasihi manusia berdosa, tetapi tidak pernah mengasihi dosa. Karena dosa, manusia harus terpisah dengan Tuhan, tetapi oleh firman-Nya tetap memanggil kita
di manakah engkau? Bagian Alkitab dari Yoel pasal 2 ayat 12-17 merupakan salah satu wujud kasih dan kerinduan kepada manusia agar berbalik kepada Tuhan. Umatnya diminta untuk melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh dengan mengoyakkan hati, dan bukan pertobatan yang pura-pura yang digambarkan dengan mengoyakkan pakaian di dalam ayat 13 bacaan kita. Pertobatan yang sungguh dimulai dari dalam batin yang keluar melalui pola hidup. Revolusi batin menuju perubahan hidup, itulah yang dikehendaki Allah. Dan dasar dari perubahan ini adalah Tuhan Allah adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kasih Allah nampak dalam penghukumannya, atau dengan kata lain, penghukuman Allah adalah bagian dari kasih-Nya. Mengapakah demikian? Sebab Ia menyesal karena penghukumannya. Tidak selamanya Ia menuntut dan mendendam, dan tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita. Seperti dalam Mazmur pasal 103 ayat 9-14. Saudara-saudara, kita perlu memahami bahwa dosa mendatangkan penghukuman, dan penghukuman mendatangkan anugerah, serta anugerah mendatangkan tanggung jawab atau kepercayaan dari Tuhan. Selamat menjalani hari ini. Selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ubahkanlah hati dan batin kami, Tuhan. Kami mau untuk melakukan revolusi batin melalui pertobatan yang sungguh-sungguh dengan komitmen dan tekad untuk dibaharui di dalam terang Kristus. Ada begitu banyak tantangan yang akan kami jalani, tetapi bersama dengan Tuhan, kami akan mampu menjalani akan setiap pergumulan dan tantangan kehidupan kami. Kami mampu hidup sebagai manusia dan ciptaan baru ketika relung-relung hati kami yang masih kosong, kami buka sepenuhnya untuk Kristus diami. Bapa di dalam sorga, dengarkanlah dan lihatlah ya Tuhan akan komitmen dan janji kami kepadamu. Dalam doa kami sungguh merasakan bahwa kasih setia Tuhan melingkupi akan saudara-saudara kami, orang tua kami, keluarga kami yang saat ini bersuka cita atas pertambahan usia di hari ini. Sempurnakan sukacita mereka dan segenap keluarga. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga kami masing-masing, anak-anak dan cucu-cucu kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang berada di tempat-tempat lain. Karena tanggung jawab mereka, karena perjuangan mereka di dalam pendidikan mereka masing-masing. Kasihi peliharakan anak-anak dan cucu-cucu kami, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik dan sehat karena pertolongan dan kasih Tuhan. Anak-anak kami yang saat ini ya Tuhan dalam kerinduan untuk mencari pekerjaan, di tengah-tengah mereka merindukan dan menantikan pasangan hidup dari Allah, Tuhan dengarkanlah akan kerinduan anak-anak kami. Pun juga yang saat ini mengabdikan diri, kecakapan dan talenta mereka di dalam pekerjaan mereka masing-masing, juga Tuhan peliharakan. Bapa di dalam sorga, segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, kami percaya Tuhan terus memperteguh akan iman dan percaya serta harap mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi segenap orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena gangguan kesehatan yang mereka alami, baik itu yang sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah sakit, yang sementara merindukan lawatan pemulihan dari Allah. Orang tua kami, kekasih kami,
Bapak Ranu, ipar dari Bapak Penatua Agustinus Silton Sipik yang dirawat di rumah sakit PCC Wahidin, juga orang tua kami Bapak Simon Patanduk yang dirawat di rumah sakit Stella Maris, dan anak kami Adit juga yang dirawat di rumah sakit Stella Maris. Berkenanlah Engkau Tuhan menyatakan rahmat-Mu bagi orang tua dan saudara-saudara kami ini. Biarlah ya Tuhan, waktu yang Tuhan perkenan, semua kekasih-kekasih kami senantiasa dikuatkan oleh Tuhan untuk menjalani akan proses pengobatan dan perawatan serta pemulihan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa di dalam kerajaan sorga, kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berbagai aktivitas kami percaya Tuhan yang akan menuntun kami. Dan persiapkan kami Tuhan. Berkati kami dalam persiapan kami. Dalam kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami untuk menikmati persekutuan dengan Engkau esok hari dalam ibadah minggu. Bapa di dalam sorga, ini doa kami Tuhan. Ucapan syukur dan pengharapan kami letakkan di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Muhalis kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat.